Selamat pagi saudara-saudara sekalian, Shalom, apa kabar? Rasanya sudah lama kita tidak bertemu, namun bersyukur kepada Tuhan lewat WhatsApp, lewat ibadah online, kita masih bisa tetap berkomunikasi. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi hari ini saya mau mengajak saudara untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kitab Bilangan pasal 15 ayat 37 sampai ayat 41. Lembaga Alkitab memberikan judul Jumbai Peringatan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu dan matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan." Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Sekianlah pembacaan firman Tuhan. Senang dan berbahagia setiap orang yang membaca, yang merenungkan serta yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Suatu kali ada seorang bapak melihat seorang anak remaja yang sedang memegang sebuah buku catatan harian yang sangat indah. Bapak ini penasaran, lalu bertanya kepada anak remaja ini, "Kemasan bukumu bagus sekali. Bolehkah saya lihat?" "Oh, silakan," kata anak remaja ini. Dengan senang hati memberikan bukunya kepada bapak tersebut. Bapak ini melihat, wah, memang betul kemasannya sangat indah. "Bolehkah saya lihat di dalamnya?" "Silakan," jawab anak muda ini. Bapak ini segera melihat isi buku ini. Ada tulisan-tulisan indah yang sangat menarik. Pada salah satu halaman ada tempelan sebuah amplop dengan tulisan "Harap jangan dibuka." Bapak ini penasaran, apa sih yang tidak dapat dibuka? Tanpa sepengetahuan anak muda ini, ia membuka amplop ini. Dalamnya ada sebuah tulisan, "Goblok lu, sudah dibilang jangan buka, tetapi mau buka." Sudah sekalian, bapak ini sangat malu sekali ketahuan kalau dia tahu ada peringatan jangan, tetapi tetap saja melakukannya. Saudara, bukankah bapak ini adalah gambaran kita semua? Apa yang dikatakan jangan, justru kita kepingin mencobanya. Hari ini kita bersama akan belajar firman Tuhan dengan tema pengingat. Akibat kejatuhan manusia dalam dosa membuat manusia senang akan dosa dan senang menikmatinya. Ada hal-hal yang baik, namun manusia lebih senang memilih yang tidak baik. Demikian juga dengan orang Israel. Mereka jatuh bangun dalam ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Inilah latar belakang perlunya benang berwarna biru. Melalui Musa, Allah memerintahkan umatnya bahwa mereka harus membuat benang berwarna biru pada ujung baju. Dan pakaian itu harus mereka pakai turun-temurun. Tujuannya adalah sebagai pengingat agar tidak hidup menurut kehendak hati dan keinginan jahat sendiri, tetapi sebaliknya menaati perintah Tuhan yang menghasilkan damai sejahtera. Pada zaman Perjanjian Baru, kita dapat melihat
Tuhan Yesus juga mengenakan jubah. Atau dengan kata lain, Tuhan Yesus mengenakan benang yang berwarna biru itu. Sudah sekalian, kalau kita melihat di dalam Matius 9 ayat 20, di sana ditulis demikian, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Apa tujuannya? Tujuannya jubah hanya satu, yaitu sebagai pengingat. Namun apa yang terjadi dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Mereka mengenakan dengan motivasi yang keliru. Kalau Tuhan Yesus mengenakannya sebagai aturan di dalam perjanjian lama, tetapi kita melihat, saudara, di dalam perjanjian baru, kita bisa melihat di dalam Matius 23 ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Tujuannya hanya satu, saudara, yaitu supaya dilihat orang. Sudah sekalian, penggunaan jubah atau tali sembayang itu telah keliru. Saudara yang terkasih, bukankah kita lebih memilih melalaikan perintah Tuhan, lebih senang kepada hal-hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan? Hari ini kita tidak menggunakan jubah benang biru lagi, karena Yesus telah menjadi pengganti jubah benang biru itu. Dia adalah pengingat sejati bahwa dia telah berkorban bagi kita. Masihkah kita senang dengan dosa? Mohon Tuhan kiranya menolong kita setiap kali ketika kita mengingat Tuhan Yesus, mengingat pengorbanannya. Pengorbanannya membuat kita benci kepada dosa dan senantiasa memikirkan bagaimana hidup kita, tutur kata kita, perbuatan kita, semuanya untuk menyenangkan Dia. Biarlah pengorbanan Kristus tertanam dalam hati kita, sehingga kita mengingatnya. Ketika kita mengingatnya, mengingat pengorbanannya, maka kita jauh daripada perbuatan dosa. Biarlah sekali lagi darah Yesus Kristus, pengorbanannya menjadi pengingat bagi kita, sehingga kita tidak senang lagi kepada dosa. Amin. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita ambil waktu teduh sejenak, kita mau berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur lewat firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kami bagaimana Tuhan melalui Musa mengingatkan kepada orang-orang Israel ketika mereka senang untuk berbuat dosa. Justru Engkau mengingatkan supaya mereka ada jubah, supaya ada benang berwarna biru yang menjadi pengingat kepada mereka, supaya mereka tidak tersenang lagi kepada dosa, supaya mereka tidak mau terikat lagi untuk hidup di dalam dosa. Terima kasih Tuhan, di dalam perjanjian baru kami boleh mengingat bagaimana Engkau, Yesus Kristus, telah menjadi korban. Engkau mati di atas kayu salib. Engkau disalibkan, mencucurkan darah sebagai sebuah petanda Engkau telah berkorban bagi kami, mati di atas kayu salib. Biarlah ketika kami mengingat Engkau menjadi pertanda supaya kami jangan menikmati dosa, supaya kami jangan mau hidup di dalam dosa, tetapi kami jauh daripada dosa. Kami hidup benar di dalam Engkau. Bapa kami di surga, biarlah melalui firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami di dalam sepanjang hari ini kami hidup takut akan Tuhan, dekat dengan Engkau karena kami melihat pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Ini adalah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan semangat kepada setiap kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Amin.